Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Mukti Prasaja, di sesi yang keenam untuk mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Nah, di sesi yang keenam ini kita akan berdiskusi tentang badan usaha milik swasta. Kalau yang sesi 5 kita belajar tentang BUMN. Nah, di sesi yang keenam ini kita belajar tentang badan usaha milik swasta. Nah, tentu saja agak berbeda kalau negara memang tujuannya untuk kepentingan rakyat, sehingga tidak mencari keuntungan sebenarnya tujuan utamanya. Nah, kalau BUMS itu merupakan suatu lembaga atau badan usaha yang mana dikelola oleh swasta dan pemiliknya seseorang atau beberapa orang. Nah, tujuan utamanya ini mencari profit, mencari keuntungan, sehingga perlu mengembangkan usahanya dan lain sebagainya. Nah, di BUMS ini juga banyak sekali menyerap lapangan kerja. Nah, kita tahu industri-industri di sekitar kita barangkali, nah di situ kan banyak menyerap tenaga kerja, baik itu yang di tingkat eh, SMP misalkan lulusannya atau mungkin SMA. Nah, itu banyak terserap di BUMS sangat berperan sekali. Nah, di dalam pelaksanaannya atau operasionalnya itu telah mengimplementasikan di dalam pasal 33 yang mana pengelolaan sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak memiliki atau tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, ini yang mengelola ialah dari BUMS. Sehingga kita tahu contoh misalkan banyak industri di sekitar kita barangkali. Misalkan industri tekstil, terus industri makanan. Nah, itu kan sebenarnya tidak vital ya. Beda dengan yang BUMN, gas, terus listrik. Nah, itu sangat vital. Maka dikuasai oleh BUMN. Kalau BUMN sebaliknya. Nah, jenis-jenis BUMS dibagi menjadi tiga. Yang pertama, perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta asing, dan juga perusahaan swasta campuran. Nah, kelebihan dari BUMS ini tentu yang pertama cepat di dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak menunggu arahan dari pemerintah atau yang menjabat saat ini tentu tidak. Hasil dari rapat umum pemegang saham misalkan, nah itu bisa dijadikan sebagai pengambilan keputusan. Yang kedua, nah seperti yang teman-teman ketahui, BUMS ini sebagai penyumbang pajak juga yang cukup besar di Indonesia. Nah, kita tahu perusahaan-perusahaan besar ya yang ada di Indonesia itu kepemilikannya bukan milik pemerintah, tapi milik swasta. Nah, yang ketiga, memberi kontribusi di dalam kenaikan produk domestik bruto. Yang terakhir, penyedia barang dan jasa. Nah, kan tetapi kalau kita flashback sekilas di tahun 1998 kemarin, yang dulu ya, nah itu ada krisis moneter yang mana karena tidak terkelolanya dengan baik, utang yang dimanfaatkan oleh pihak swasta. Jadi utang yang digunakan itu tidak dialokasikan untuk hal-hal yang sifatnya produktif, misalkan pertanian, industri. Malah difokuskan untuk industri-industri yang sifatnya itu properti, pembangunan hunian, dan lain sebagainya. Yang mana kurang efektif. Terus yang terakhir juga kelemahan perbankan Indonesia. Nah, barangkali itu untuk sesi yang keenam. Tetap semangat teman-teman dalam mengerjakan. Jangan sampai kelupaan untuk sesi yang sebelumnya ya, sesi 5 itu dikerjakan. Nah, tuntutlah ilmu dengan rajin dan semangat. Semoga ilmu yang kalian dapatkan nantinya bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.